Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Derby Jawa Tengah antara PSIS Semarang dengan PSS Sleman, di mana PSIS Semarang berhasil ya untuk memetik kemenangan setelah mengalahkan tim tamu dengan skor 1-0. Jadi pertandingan ini menurut saya cukup seru sekali, Derby Jawa Tengah yang cukup seru, permainannya cukup bagus, karena kalau kita lihat selama 90 menit ya, jelas terlihat kalau skema permainan kedua tim ini sangat berbeda. Inilah yang membuat kalau penikmat penonton bola gitu ya, itu sangat menyukai kalau tim-tim yang bertemu ini dengan skema yang berbeda. PSIS Semarang tetap bermain dengan kecepatan melalui sektor sayap, sedangkan dari PSS Sleman tetap bermain dengan bola possession. Ya, jadi skema permainan ini yang berbeda membuat pertandingan cukup berjalan seru. Nah, kalau kita lihat dari line up-nya dulu, PSIS Semarang ini memainkan Marukawa. Jadi Vitinho digeser ke kiri, lalu Freitas di kanan dan Fortes di depan. Ya, di gelandang box to box ada nama Dewangga dan juga Diarra. Lalu untuk PSS Sleman ini Ayub ya, bermain sebagai gelandang bertahan dengan Hamisi, yang artinya memang Ayub sudah berapa kali ya ini ditaruh di gelandang bertahan. Sedangkan di sektor kanan ada Elvis, di sektor kiri Vizcara, di depan Hoki Caraka. Ya, didukung oleh Bustos sebagai gelandang serang. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari line up kedua tim, ini sama-sama ya PSIS dan PSS Sleman menurunkan skuad terkuatnya. Nah, ketika masuk di babak pertama ya, ketika peluit dibunyikan, PSS Sleman seperti yang kemarin saya katakan di preview, saya bilang PSS Sleman walaupun bermain di kandang PSIS, bagaimana caranya PSS Sleman ini harus bisa memenangkan bola possession, harus bisa mengambil alih permainan. Karena ini kunci permainan dari PSS Sleman di bawah filosofi Coach Risto, yaitu bermain dengan bola possession. Ya, dan sangat terlihat kalau PSS Sleman ini berhasil untuk mengambil alih permainan. Berapa kali terlihat ya sangat mendominasi, terutama dari sektor tengah. Ya, PSS Semarang sempat beberapa kali lah sempat kerepotan ya untuk di sektor tengahnya PSIS. Tapi untuk PSIS Semarang ketika melakukan pertahanan, memang di sini gak terlalu banyak pemain ikut mundur ke belakang. Contohnya Freitas dengan Vitinho. Memang di pertandingan ini secara defense, kedua pemain sayap ini gak ikut aktif ke belakang. Ini yang bertujuan untuk menjaga counter attack untuk PSIS Semarang ketika nanti PSS Sleman kehilangan bola. Jadi inilah penyebab yang saya bilang kalau Agius mungkin lebih baik mengkorbankan pemain tengah untuk sering diserang, tapi nanti ketika melakukan serangan balik, Freitas dengan Vitinho ini bisa lebih cepat untuk maju ke depan. Jadi terlihat kalau jarak pemain sayap dengan pemain tengah PSIS memang sedikit longgar. Yang satu sisi positifnya ya, ini untuk nanti melakukan serangan balik, ya sisi negatifnya, ya PSS Sleman bisa mendominasi di sektor tengah karena menang jumlah pemain. Jadi Dewangga dengan Diarra memang cukup kerepotan di sektor tengahnya PSIS. Ya, tapi ketika PSS Sleman bisa mendominasi, berapa kali bisa cukup sabar ya untuk membangun serangan, tapi hampir nggak ada peluang-peluang yang tercipta. Hoki Caraka hampir nggak terlihat ada peluang-peluang emas yang bisa diciptakan. Artinya, walaupun PSS Sleman bisa mendominasi, tapi untuk masuk ke pertahanan PSIS ini juga cukup kesulitan. Karena jarak ya dari Diarra dengan Dewangga terhadap Ayu Pras dengan Lukau ini sangat berdekatan. Inilah yang membuat PSS Sleman ketika bisa mendominasi sektor tengah, tapi ketika masuk ke sektor terakhirnya PSIS itu kerepotan. Elvis, Vizcara hampir nggak terlihat kontribusinya untuk melakukan intercept atau passing-passing manja ke Hoki Caraka. Ya, jadi ya tentunya PSS Sleman walaupun bisa mendominasi, tapi minusnya masih kesulitan untuk masuk ke pertahanannya PSIS. Penampilan Wayu Pras dengan Lukau juga cukup bagus. Giono Berry juga melakukan marking kepada Elvis cukup bagus ya. Lalu Fredian Wahyu juga untuk menghadapi Vizcara memang nggak terlalu banyak kerepotan. Karena Fredian Wahyu berapa kali menang duel ya menghadapi Vizcara. Nah, sedangkan untuk PSIS Semarang ketika membangun serangan di babak pertama, memang nggak terlalu banyak bisa efektif ya. Berapa kali ingin membangun serangan melalui passing-passing long ball, tapi transisi pertahanan PSS Sleman ini juga cepat. Jadi artinya sudah ada counter by counter dari kedua pelatih atau kedua pemain. Ketika PSIS Semarang mencoba ingin bermain cepat dengan melakukan passing long ball, tapi transisi pertahanan PSS Sleman ini juga sangat cepat untuk balik ke pos mereka.
inilah yang membuat jadi penyerangan kedua tim ya, baik PSIS Semarang dan PSS Sleman itu sama-sama minim peluang di babak pertama. Walaupun akhirnya di sini PSIS Semarang bisa unggul 1-0 melalui gol penaltinya Fortes ya. Itu kejadiannya Thales Nathanael melakukan tarikan ya, atau sempat menarik bajunya Fortes. Jadi wasit langsung menunjuk titik putih dan di sini Fortes berhasil untuk mengeksekusi menjadi gol. Jadi di babak pertama untuk PSIS Semarang sudah unggul 1-0, maka dari itu di babak kedua yang perlu dibenahi ya untuk kedua tim adalah di sisi penyerangan. PSIS Semarang masih berapa kali kesulitan untuk melakukan permainan cepat, sedangkan PSS Sleman juga walaupun sudah mendominasi, ini juga sulit untuk bisa melakukan penyerangan. Nah, ketika masuk di babak kedua, kembali lagi permainan nggak terlalu banyak perubahan, PSS Sleman tetap bisa mendominasi, bahkan berapa kali terlihat sektor tengah lebih maju ke depan. Inilah yang membuat PSIS Semarang lebih enak untuk melakukan serangan balik. Jadi kembali lagi di babak kedua ini ada counter by counter. Ketika PSS Sleman harus mencari kedudukan ya, menyamakan kedudukan, kan artinya harus lebih bermain menekan ke atas. Nah, disinilah momen di mana PSIS Semarang lebih banyak bisa menciptakan serangan balik, terutama dari sektornya Vitinho atau Marukawa yang bermain ke sayap kiri ya, karena ada peluang emas sebetulnya dari sektor kirinya PSIS, entah dari Marukawa ketika Septian David bermain, lalu ada dari Vitinho, itu hampir semuanya dari sektornya Bayu Setiawan, bek kanan dari PSS Sleman. Kalau bek kirinya PSS Sleman, Abdul Lestaluhu ini bermain cukup bagus, berapa kali melakukan marking dengan Freitas, ini cukup bagus. Jadi Freitas di pertandingan ini memang cukup kesulitan untuk keluar dari tekanannya Abdul, karena Abdul Lestaluhu juga bagus cara menangani individunya Freitas. Ya, ini kembali lagi ke kualitas pemain antar pemain. Jadi di babak kedua, PSIS Semarang lebih banyak menciptakan peluang dari Marukawa, lalu ada shoot manja sebetulnya dari Fortes, tapi sayang sekali itu shootnya cukup lemah. Ini sudah berapa kali loh Fortes mendapatkan passing manja dari Freitas atau dari Marukawa, tapi finishingnya ini selalu bolanya antara goal kick atau pelan banget, tapi on target gitu loh. Inilah yang kembali lagi ke masalah kualitas dari Fortes. Karena di pertandingan ini sebetulnya Fortes juga ya adalah peluang emas. Belum Wahyu Pras itu yang melakukan shoot tapi masih kena tiang gawang. Itu kalau gol mungkin bisa menjadi gol terbaik ya dari Wahyu Pras. Ya, jadi ini membuktikan kalau PSIS Semarang di babak kedua itu lebih enak untuk melakukan serangan balik karena PSS Sleman lebih bermain ke depan. Nah, ketika di menit ke-64 kedudukan masih 1-0, PSS Sleman masih tertinggal. Di sini Coach Risto melakukan pergantian pemain ya. Riak menggantikan Vizcara, ini hanya menggantikan posisi. Lalu Hamisi menggantikan Kim Kurniawan, ini juga hanya posisi. Yang paling menarik adalah Todd Ferre menggantikan Jihad Ayub. Ya, jadi Todd Ferre bermain di sayap, yang artinya PSS Sleman bermain dengan formasi 4-2-4 lah kalau boleh saya bilang. Jadi Bustos dengan Kim ditaruh di tengah, lalu Todd Ferre dengan Elvis di sayap ya, dan di depan ada Hoki Caraka dan juga Riak. Jadi artinya untuk PSS Sleman sudah nggak mementingkan permainan bola possession lagi. Yang penting bagaimana caranya PSS Sleman bisa lebih banyak menciptakan peluang. Tapi justru yang saya sayangkan ketika PSS Sleman memainkan dua on target man ya, Hoki Caraka dan Riak, ini nggak ada suplai manja dari pemain sayapnya PSS Sleman. Ya, Elvis hampir jarang untuk melakukan passing long ball kepada kedua target man mereka. Bahkan Todd Ferre ketika sudah bermain dari menit ke-67, ini hampir nggak terlihat adanya kontribusi. Ya, karena PSIS Semarang ini sangat ketat di sektor sayap. Ya, berapa kali baru terlihat Marukawa maupun Gali Freitas ikut membantu ke pertahanan. Karena ini jelas ya, PSS Sleman ingin bermain lebih menekan. Di sini baru terlihat kalau Agius ya mungkin memberikan instruksi ya kepada Marukawa dan juga Freitas agar ikut membantu ke pertahanan. Ya, jadi memang terlihat ketika PSS Semarang sudah menggantikan beberapa pemain seperti Marukawa ya kalau nggak salah, Rian Ardiansyah ya masuk, lalu ada Tri Setiawan masuk ya karena Fortes kalau nggak salah mengalami cedera. Ya memang PSIS Semarang lebih cenderung mempertahankan kedudukan sendiri ya, jadi memperkuat di sektor tengah. Ini kembali lagi membuat PSS Sleman makin sulit untuk bisa menembus ke pertahanan PSIS Semarang ya. Tapi ya sebetulnya pertandingan masih ada
tambahan waktu 5 menit ya, tapi ya terjadi kejadian di lapangan, ya saya nggak tahu kejadiannya seperti apa. Intinya ya ini sangat merugikan PSS Sleman karena kondisinya lagi tertinggal, masih menyisakan 4 menit kalau nggak salah itu. Ya, tapi justru ada kejadian, ya itulah keributan di dalam stadion. Maka dari itu pertandingan dihitung selesai. Ya, jadi kesimpulan yang saya bisa ambil untuk PSIS Semarang, selamat ya kalian mendapatkan 3 poin. Permainan yang cukup bagus karena Agius dengan para pemain PSIS tidak terpancing dengan gaya possessionnya PSS Sleman, tetap bermain sesuai identitasnya ya, bermain dengan passing cepat, passing long ball, dan memang di babak kedua baru terlihat lebih berjalan daripada di babak pertama. Ya, at least PSIS Semarang tetap bermain dengan filosofinya, nggak terpancing dengan gaya permainan dari PSS Sleman. Ya, ini yang saya bisa ambil. Jadi selamat untuk PSIS Semarang yang memenangkan derby dari wilayah Jawa Tengah. Lalu untuk PSS Sleman tetap semangat ya, walaupun hasil ini masih belum maksimal, tapi secara permainan sebetulnya Coach Risto ini seperti sudah menyulap gaya permainan PSS Sleman. Saya bilang ini PSS Sleman tampil cukup bagus, tampil cukup baik. Walaupun bermain sebagai tim tamu, tapi berhasil untuk mengambil alih permainan dengan melakukan bola possession. Tinggal yang penting PSS Sleman PR-nya di masalah penyerangan. Ya, ini yang saya sayangkan hanya ini aja paling. Karena sudah bisa mendominasi, tapi menciptakan peluangnya ini sangat minim sekali selama 90 menit. Ya, paling ini yang harus dievaluasi oleh Coach Risto. Secara overall permainan cukup bagus. Ya, jadi tetap semangat untuk PSS Sleman. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.